Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai memahami sifat air. Ada air, ada ikan. Air beriak, tanda tak dalam. Bagai air di daun talas. Air susu dibalas dengan air tuba, mengairi sawah orang lain. Demikian antara lain peribahasa yang terhubung dengan kata air. Namun kali ini kita bukan ingin bicara mengenai peribahasa. Kita akan membicarakan air sebagai salah satu mukjizat yang ada di alam semesta. Salah satu dari Astabrata atau 8 watak alam. Apabila kita menyadari bahwa kita sebagai manusia adalah salah satu bagian dari alam semesta atau sebagai makhluk di bumi, mestinya kita memahami dengan baik dan benar betapa hubungan sesama makhluk itu harus terjaga dengan baik, dan hubungan itu akan ideal bila kita mampu memahami sifat-sifat makhluk itu dengan baik, termasuk mengenal 5 unsur alam yang ada di bumi, yaitu air, angin, api, tanah, dan ruang kosong, di mana setiap makhluk hidup terdiri dari unsur-unsur tersebut. Lalu bagaimana mungkin kita tidak mengenalinya? Untuk itu marilah kita belajar bersama-sama. Kali ini kita berusaha untuk mengenal sifat air lebih jauh. Sifat air yang lembut, cair, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, selalu menyesuaikan diri dengan wadahnya. Di dalam botol dia seperti botol, di dalam gelas dia seperti gelas, di dalam mangkok dia seperti mangkok. Dia selalu mengalir tanpa protes, selama tidak terhalang, mengalir dan terus mengalir hingga sampai ke sumber air, yaitu laut. Dari sebagian sifat-sifat air dari sini saja kita mampu mengambil hikmah yang begitu dalam. Dia, yaitu air, mengajarkan kepada kita bahwa dari sesuatu yang lemah lembut dapat berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Ketika air sudah menjelma menjadi maha air atau laut, apapun, siapapun, dan sebesar apapun akan mampu ditenggelamkan. Dan ketika uap air laut telah menjadi mendung yang akhirnya menjadi hujan, mampu menyuburkan, menghidupkan tanah-tanah yang gersang, yang kering kerontang, menjadi subur kembali. Kita dapat membayangkan apa saja yang dapat dihasilkan oleh tanah yang subur. Selama kita sadar bahwa air juga ada di dalam diri kita, mestinya sifat-sifat air juga harus ada dan bahkan menonjol di dalam diri kita. Lembut, menyegarkan, menyuburkan, selalu mengalir tanpa protes, membasuh dan membersihkan hal-hal yang semula kotor, serta menghilangkan haus. Lalu, adakah sifat-sifat seperti itu telah muncul, berperan, dan dapat memanfaati orang lain? Dengan sikap kita yang lembut, cair, dan basah, orang lain yang berhati kering, gersang, bahkan membatu, dapat berubah menjadi subur dan menyegarkan. Dengan jernih dan bersihnya, hati dan pikiran kita mampu merubah dari pikiran yang keruh karena ambisi dan kebodohan, mampu menghilangkan dahaga pengetahuan yang akhirnya menyadarkan. Dengan luas dan dalamnya wawasan kita, serta kesabaran, mampu menenggelamkan jiwa-jiwa angkuh dan penuh ketakaburan. Siapapun akan tenggelam ketika berhadapan dengan kita, selama kita selalu luas dan dalam bagaikan lautan. Selama kita cair, lembut, dan mengalir ke tempat yang lebih rendah, maka tidak akan menjadi masalah dimanapun kita berada, situasi dan kondisinya, dan siapapun yang kita hadapi. Wahai anak-anakku, murid-muridku, sadarkah kita selama ini bahwa semua potensi itu ada pada diri kita, ibarat bahan baku
kita memiliki semua bahan untuk mendirikan bangunan, rumah, atau bahkan gedung yang mewah dan megah. Hanya masalahnya, dapatkah kita menemukan orang yang ahli mengolah bahan baku kita menjadi barang jadi, bahan mentah kita menjadi barang yang matang dan siap saji? Bila kita sendiri belum mampu mengolahnya, carilah orang yang ahli, yang sudah berpengalaman untuk mengolahnya. Carilah ilmu walau ke negeri Cina. Demikian salah satu hadis Nabi yang mengajarkan, yang menyadarkan betapa pentingnya belajar menguasai ilmu agar kita menjadi orang yang berguna, yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan dimanapun kita berada. Apakah kita sudah berusaha menerapkan perintah seperti ini, mencari ilmu tanpa terhalang oleh jarak yang jauh, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, dan suku yang berbeda? Bukankah Arab dan Cina itu sangat jauh dan serba berbeda? Bukankah selama air itu mengalir, kadang-kadang harus melewati tempat yang kotor, yang bau, dan tempat-tempat yang tidak menyenangkan untuk sampai ke tujuan? Semangat belajar harus dilandasi semangat mengalir menuju tempat yang lebih rendah atau menempatkan diri lebih bawah. Orang yang merasa baik, sok pandai, sok mampu, sok kuasa, sama sekali tidak mencerminkan sifat air, dan tidak mungkin akan menjadi dalam dan luas bagaimana lautan. Dia pasti dangkal dan tidak mampu menenggelamkan apapun. Wahai anak-anakku, murid-muridku, sampai di sini mestinya kita sudah jelas, sudah paham mengapa mengenal Astabrata itu penting. Betapa hebatnya watak air yang ada di alam semesta, bukti bahwa Sang Pencipta itu begitu hebat. Dan Tuhan pun adalah Maha Pemurah, terbukti dengan ditunjukkannya rahasia kehidupan, dimulai dengan perintah Iqra atau bacalah. Selama kita mau dan mampu belajar, dan awal belajar adalah membaca, sedangkan hasil membaca adalah memahami. Memahami kehidupan itulah kunci menyerap seluruh energi yang ada di alam semesta, memaksimalkan potensi diri, dan menyelaraskan dengan apa yang ada di alam sekitar kita. Dan bila semua sudah selaras dengan alam semesta, pastilah energi kebajikan itu selalu tersedia dan bahkan melimpah, tidak akan pernah habis, hingga bukan hanya cukup untuk diri sendiri, namun juga cukup untuk dibagikan dengan siapapun yang membutuhkan. Lalu, bagaimana dengan diri kita sendiri? Adakah kita telah selaras dengan alam semesta? Apakah potensi diri itu telah mengalir menjadi energi yang menggerakkan roda-roda kebajikan yang selalu berputar, menebarkan rahmatan alamin? Wallahu a'lam. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.